kali ini mengingatkan Ibu pada sebuah film tentang seorang pejuang Indonesia namanya Buya Hamka. Ibu jadi pengen nangis kan? Beliau itu adalah salah satu sosok pejuang Indonesia yang berjuangnya itu melalui pers. Jadi beliau itu dalam perjuangannya menuliskan berita, menuliskan tulisan-tulisan, salah satunya mengkritik tentang pemerintahan Belanda. Dengan tulisannya tersebut, masyarakat menjadi kuat, masyarakat Indonesia menjadi hebat di bawah kepemimpinan orang-orang Belanda. Sehingga mereka jadi tahu bahwa Indonesia itu masih di dalam penjajahan. Sehingga harus kuat, dan perslah salah satu yang menguatkan mereka. Hari Pers merupakan hari yang sangat bersejarah dan bermakna, terutama untuk para wartawan. Hari Pers juga sebagai ajang untuk mengembangkan potensi digital informatika. Mengenai perkembangan teknologi, alhamdulillah ya, terkait dengan perkembangan teknologi kita, khususnya di negara kita ini, sekarang mulai rame yang kita kenal artificial intelligence. Maka dari itu saya berharap kita mau muda, mau tua, bahkan golongan kolonial maupun golongan milenial, kita harus open mind ya, bahwa sekarang teknologi yang kita rasakan artificial intelligence ini mengalami perkembangan, dan bahkan ini diprediksi tahun-tahun ke depan ini menjadi sarana dan bahkan suatu media bagi kita untuk bagaimana memudahkan dalam setiap aktivitas kegiatan, terutama siswa-siswa dan bahkan karyawan. Sehingga dengan perkembangan teknologi ini yang kita harapkan dampak positif, bahwa teknologi artificial intelligence ini sangat memudahkan kita dan bahkan mendukung aktivitas yang kita lakukan. Mungkin itu perkembangan teknologi yang saya rasakan saat-saat ini gitu ya. Menurut saya, perkembangan teknologi masa kini sudahlah sangat maju. Seperti yang dapat kita lihat sendiri, dulu mobil hanya menggunakan bahan bakar bensin. Akan tetapi, zaman sekarang mobil sudah bisa menggunakan bahan bakar tenaga surya. Ya, yang seperti kita tahu, teknologi sekarang sudah sangat berkembang pesat ya. Dan hal itu justru memudahkan para wartawan dan jurnalistik di luar sana untuk mendapatkan informasi-informasi yang mereka ingin cari gitu. Pesan saya kepada kaum muda ya, mari kita tumbuhkan dan kita kembangkan 4 kalau saya simpulkan ya, dari fungsi pers itu sendiri. Yang pertama, bagaimana pers itu bisa menjadi informasi bagi kita semua, dan juga kedua, bagaimana pers itu bisa menjadi kultur sosial ataupun sebagai jangan sampai kebebasan pers ini menjadi kelewatan gitu, sehingga kita tidak mempunyai adab, tidak mempunyai norma, dan bahkan kita tidak mempunyai etika gitu, yang saat ini yang sangat kita khawatirkan. Dan juga yang ketiga, bagaimana pers itu bisa menjadi sarana hiburan bagi kita, sehingga tidak hanya informasi, tidak hanya hiburan dan kultur sosial. Dan yang keempat adalah bagaimana pers itu bisa menjadi sarana bermasyarakat untuk kita, sehingga siapapun yang di ujung dunia ini sudah tidak ada hambatan. Bahkan setiap tragedi atau peristiwa di belahan dunia saat ini sudah kita bisa saksikan. Pesan Ibu adalah, sebagai generasi muda, kita harus cerdas dalam memilih mana yang baik, mana yang buruk. Pers itu bukan cuman sekedar koran yang dijadikan platform digital, tapi di dalamnya itu terdapat hobi, traveling, dan lain sebagainya yang pastinya sangat mengasyikkan. Nah, kita sebagai generasi muda harus memilih, cerdas dalam memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk jangan langsung kita buang, tapi kita harus cari tahu
kebenarannya itu seperti apa. Dan ibu pesan nih untuk anak-anak Indonesia, kita harus menjadi generasi yang cerdas. Cerdas itu bukan cuma cerdas dalam segi akademisi, tapi kamu harus tahu kondisi dan situasi. Ibu pernah ingat salah satu pesan seorang teman bahwa ada 3 agenda orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah bagi wilayah Afrika yang kaya akan sumber daya alam, meskipun orang-orangnya dalam hidup dalam kesusahan, mereka itu orang Yahudi mengagendakan mereka untuk dimiskinkan. Sedangkan untuk orang-orang yang hidup dalam Islam seperti di Mesir, kemudian di Palestina, kemudian di Iran, Yordania dan lain sebagainya, mereka itu dibikin perang, mereka itu dibikin berperang, dan sekarang sudah terjadi kan. Kemudian di Indonesia dan negara-negara Asia seperti kita, mereka agendanya adalah membodoh-bodohi kita. Jadi kalian harus cerdas dalam memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan jangan takut untuk berpendapat selama kalian masih beradab. Karena tidak salah kalau misalnya kalian beradab, kalian mengutarakan apa yang benar. Sebelumnya pasti kalian sudah harus mencari tahu bahwa itu kebenaran, maka kalian harus tunjukkan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Selamat Hari Pers Nasional. Selamat Hari Pers Nasional. Selamat Hari Pers Nasional 2024. Pers hebat, tetap pakai adab. Selamat Hari Pers Nasional. Wakanda nomor Indonesia Forever.